Hai guys, maaf banget nih kontennya telat upload 1 bulan. Saya juga nggak tahu ada yang nungguin atau enggak, tapi kalau ada yang nungguin, ya tadi maaf banget ya. Jadi, kalau saya dan channel ini panjang umur, tiap tahunnya bakal diawali dengan konten Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat IG Stories dan community post. Akan saya jawab pertanyaan terpilih sambil merakit HGUC Zudah yang sangat amat keren ini. Sedikit perkenalan dulu, kalau kalian tidak terlalu familiar dengan saya, cara saya berinteraksi dengan orang tuh tidak sebaik yang kalian bayangkan. Daripada ntar kaget kalau nggak semua konten kreator tuh baik, mending difilter dari sekarang. Dan saya juga tidak pernah membranding diri saya sebagai orang baik ya. Yang intinya konten kreator tuh manusia biasa. Kalau kalian ajak ngobrol, ya selayaknya manusia yang hidup nyata ada di depan kalian aja. Itu pertama. Kedua, kesabaran saya itu setipis tisu dibagi 100 miliar. Dan saya tuh banyak nggak sukanya. Nggak suka orang yang cringe, nggak suka orang yang berisik, nggak suka orang yang caper, nggak suka yang so iye, nggak suka yang so keren. Dan tidak terlalu percaya sama omongan orang random yang ada di internet. Ketiga, ini yang selalu saya reminder dan perlu kalian catat baik-baik. Saya tuh nggak terlalu suka berinteraksi sama bocil yang ada di internet. Kurang lebih, list ketidaksukaan saya tadi tuh adalah tercompile dalam perilaku-perilaku bocil-bocil online ini. Sikap saya jelas akan beda kalau entar ketemu kalian nggak tahu kapan di IRL di dunia nyata sama di internet. Yang pasti sih idealnya bocil-bocil ini tuh masih harus berinternet dalam pengawasan orang tua. Yoi, baru opening udah naik belum tensinya? Saya naikin lagi nih dengan pertanyaan pembuka, yaitu... Halo bang, ada niat kapan mau ganti atau beli baru tools rakit Gundam kayak nipper, pen knife, sanding, amplas, dan lain sebagainya? Soalnya aku lihat nippernya kayak udah lama. Jujur saya nggak ngerti kenapa harus pakai emot senyum, love, sama somehow nahan ketawa atau ngeledek. Jujur nggak tahu ya maksudnya apaan. Sebenarnya pertanyaan kayak gini terlihat harmless, cuma karena ada emoticon tersembunyi tadi yang saya tidak tahu apanya, dan kesabaran saya yang setipis tisu dibagi 1 miliar, jadi akan saya kasih beberapa tanggapan. Versi lawful good, versi netral, sama versi chaotic evil. Sebenarnya dari satu pertanyaan ini tuh saya bisa bikin satu video panjang ngebahas tentang Favifu was-was-wasnya. Ya, saya langsung jawab aja lah ya. Untuk versi baiknya akan saya jawab seperti ini. Wah, kebetulan belum butuh nih meskipun tool saya kelihatan udah lama dan tua, tapi masih berfungsi sebagaimana mestinya kok. Tapi boleh deh aku pertimbangkan saran dari kamu. Untuk jawaban yang netral adalah kelihatannya sih nggak perlu ganti ya, orang tool saya masih bisa kepake. Untuk jawaban yang chaotic evil, ini saya mau meng-highlight dulu kenapa emotnya harus ada ngetawain. Itu penting banget. Jawabannya adalah, Dek, Mas, Bro, siapapun lah kamu. Pertama, dari dulu sih saya konsisten menyarankan, kalau misalnya kalian mau punya nipper, itu tuh antara beli yang biasa aja, atau yang mahal sekalian. Tidak ada in between. Dan alat penunjang paling penting, yaitu cutter 30 derajat buat kalian yang mau build casual doang. Kedua, mau fair-fairan nggak? Ini nipper saya yang paling murah loh. Terbukti dari awal saya ngonten, kalian selalu lihat mungkin kalau di live atau di konten selalu pakai plato ini kan. Dulu saya belinya cuma 15.000 doang, sama cutter 30 derajat yang isinya 20.000 isi 10. Lihat aja hasil rakitan gunpla keluaran baru yang relatif lebih gampang dirakit karena gate dan noob marknya tuh sekarang kecil-kecil dan tipis banget kan, plastiknya halus ya, jadi gampang lah buat dihilangin meskipun pakai cutter doang. Kalau pakai gunpla baru saya rasa nggak fair lah, soalnya materialnya kan udah jauh lebih enak ya. Nih, coba saya rakit MG Gundam Mark II keluaran tahun 2005 dengan gate yang lebih besar dan plastik yang relatif lebih keras. Ya, coba lihat aja sendiri, bisa nggak kalian ngerakit kayak gini hasilnya? Pakai nipper plato yang umurnya udah 5 tahun. Bisa kalian nilai sendiri lah ya. Kalau misalnya mau bandingin sama rakitan orang juga silahkan. Tapi kalau mau dibandingin, coba bandingin sama kiblat kamu atau siapapun yang kamu lihat di internet itu, yang mungkin notabene bacot banget ya masalah tools atau teknik pergunplaan lainnya yang sampai harus ada step-stepnya kayak gitu. Bisa nggak bikin gunpla yang hasilnya kayak gini? Ngilangin sim line, custom part yang hilang, nambahin detail. Saya fully aware kok kalau komenan macam gini tuh rage bait. Tapi kan katanya rakitan saya kayak tai. Apa iya? Pertanyaan kayak gini tuh history repeat itself aja sih. Zaman TikTok dulu aja saya dikomentarin katanya kenapa toolsnya jelek gini-gini. Lah, pas saya ngecek rakitan mereka kayak nothing. Ada yang komen di TikTok aja katanya Marapoles sesat. Ya, rakitannya kayak berak. Enggak ya, saya nggak pernah ngomentarin build orang lain kecuali mereka yang ngomentarin duluan. Coba aja kalian pernah nggak lihat saya ngomentarin di konten orang lain kayak, ya rakitannya skill isu, toolsnya jelek amat, harusnya single blade dong. Repaintnya jelek amat, geradakan, belepotan, atau ngomentarin masalah-masalah nggak penting kayak partsnya kebalik, terus posenya kurang bagus. Bare minimumnya adalah orang yang selalu ngomentarin tentang noob mark di rakitan orang lain tuh itu udah fix nggak usah ditemenin lah anjing. Ya boleh sih ditemenin kalau kalian emang sefrekuensi kayak gitu. Gimana? Nggak ganti tools aja rakitan saya lebih bagus daripada kamu atau yang kamu lihat di internet kan? Wede, calm down. Jujur kalau saya sih lumayan bersyukur ya, masih ada orang-orang yang sefrekuensi menghobinya sama saya. Next question is, keinginan yang tercapai di tahun 2025 apa bang? Banyak sih, tapi yang paling utama masih hidup.
Kedua, diberikan lingkaran A1 yang super baik banget sama saya. Ketiga, lolos JLPT N3. Yoi nggak bro? Sudah saatnya ekspansi mengonten ke bahasa Jepang kah? Hai, Maraporesu Zerotsu desu. Tapi sedikit ngomongin konten bahasa Jepang. Tadinya channel ini tuh saya mau pakai 3 bahasa. Yoi si sosokan banget. Inggris, Indo, sama Jepang. Awal-awal yang nyantol di channel ini tuh nggak sedikit ada orang Jepang. Terus kalau lagi live juga ya saya berkomunikasi sebisanya aja ya. Tapi karena dulu saya masih baby steps, jadi nggak sepede itu buat konten bahasa asing. Kalau sekarang di 2026, apakah sudah ready? Next, harapan abang buat channel YouTube kedepannya gimana? Kalau buat saya pribadi, masih tetap saya tuh kekeh pengen bikin konten lain selain menggundam. Cuma kalau ngelihat dari waktunya, kayaknya dari tahun kemarin aja tidak segampang itu. Tapi saya rasa sejauh ini emang makan waktu banget deh ngonten YouTube tuh. Ya mungkin karena harus rapih dan terstruktur ya. Belum lagi durasi video saya kan panjang-panjang sekitar 10 sampai belasan menit. Nah kalau dulu di TikTok, itu tuh kayak beneran luas banget mau ngonten apapun ya. Beneran sesuka saya. TCG, figur, Digimon, apapun lah let's say yang beneran emang mainan kesukaan saya ya. Dan dari keterbatasan saya kayaknya memang sulit deh buat bikin konten YouTube-nya variatif. Kecuali di short sama di TikTok ya, itu yang saya sadari akhir-akhir ini. Buat audiensnya, as always semoga channel ini cocok sama kalian. Kalau nggak cocok, segampang nggak usah ditonton. Dan kalau yang udah banyak banget nonton video dari saya, minimal banget nih ya, kemampuan literasinya tuh upgrade. Soalnya kalau hobi kayak gini kan sebenarnya remeh ya, hampir nggak penting buat dibahas. Cuma si kemampuan literasi ini ya akan sangat amat berguna buat hal yang lebih penting, utamanya yang menyangkut kemaslahatan hidup umat manusia. Next, abang ada nggak band atau penyanyi Jepang yang abang suka dari dulu sampai sekarang? Weh, ini main elit-elitan nih. Satu nama yang bisa saya sebut paling cuma Hiroyuki Sawano. Aku udah tahu beliau dari tahun 2000 sekian. Kalian taunya dari mana? Tahu dari Shingeki kan paling wede. Sebenarnya Hiroyuki Sawano komposer kan, cuma dari dulu sampai sekarang yang paling saya suka dari beliau tuh soundnya megah, terus kayak beat drumnya nggak tahu ya, saya nggak bisa ngejelasin kayak gimana, cuma bagus lah, rapi. Genre dan cara bermainnya juga eksploratif dan eksperimental, meskipun suaranya kedengeran kayak gitu-gitu aja. Dan yang paling ikonik, udah mau 20 tahun saya ngikutin, Sawano Drop tuh hampir nggak ada yang fail. Ya terbaru kalian bisa denger lah lagu openingnya Kamen Rider Z. Sisanya mungkin sama dengan band atau penyanyi Jepang yang kalian dengar, tapi kalau boleh ngomong, ada satu nama yang dari dulu nggak cocok sama saya, yaitu One Ok Rock. Next, ada sebuah pertanyaan yang kelihatannya sih dari seorang adik-adik. Tadinya ya ini tuh udah mau saya sembur banget. Pertanyaannya gini nih. Tidak punya pertanyaan. Kapok pasti dijawab, tonton video Marapoles. Ada yang like lagi anjing. Gimana ya? Coba dicerna deh apa yang saya omong. Biasanya kan saya tuh ngomong gini ya. Kalau kalian baru nonton, followers baru dan lain-lain, dan punya pertanyaan seputar pergundaman, baru nonton video-video yang ada di channel ini, 92% pertanyaan kalian pasti udah kejawab. Soalnya gitu-gitu aja. Di postingan drop pertanyaan Q&A aja, saya nggak nyuruh kalian nanya tentang pergundaman kan. Kalau misalnya kayak gitu mah kontennya bakal bosen banget dan garing. Nah, nggak jadi saya sembur karena beberapa hari kemudian si Ade ini menulis sebuah pertanyaan yang lumayan menarik kayak gini nih. Gimana cara membagi waktu di tengah kesibukan? Apakah kegiatannya terjadwal atau malah sebaliknya mengalir seperti air? Sedikit membingungkan di tengah kesibukan masih bisa rakit gunpla, live bikin konten video atau sekedar pergi keluar sama teman-teman. Sekian. Pokoknya bagi waktu buat konten tuh lumayan susah karena satu video yang saya bikin tuh bisa ngabisin 3-5 jam kerja. Ini in case ada yang nggak ngerti jam kerja itu kayak gimana. Jadi kalau tadi saya bilang 3-5 jam kerja, berarti ya saya menghabiskan waktu 5 jam itu tuh pure buat ngerjain satu video. Apakah satu hari beres? Jawabannya ya jelas tidak lah. Mungkin satu hari tuh cuma makan sekitar 2 jam ya. Jadi kalau mau bikin satu video ini saya butuh waktu sekitar 3 hari. Kalau buat live, biasanya kan saya tuh malam-malam ya jam 10 atau jam 11. Pertama, biar nggak ada bocil yang komen. Terus yang kedua, karena waktu kosong saya ya biasanya malam hari, sambil mengerjakan sesuatu yang ringan atau nungguin makanan datang. Apakah itu tadi waktu luang saya? Bisa dibilang enggak, lebih tepatnya kayak waktu standby. Yoi. Jadi milih antara mau dipecut ngonten, kalau enggak istirahat. Dari sini kebayang nggak kenapa saya se-emosi itu tiap kali kalian tanya pertanyaan yang nggak penting kayak, Bang tidak tertarik ini, Bang nggak beli ini itu, Bang kenapa nipernya nggak pakai single blade, kapan upload review ini Bang? Terus misal baru upload video, next ini Bang, next apa anjing? Kata saya sih since day one stop normalisasi. Banyak minta ke konten kreator. Meskipun ya ada konten kreator yang gayanya kayak next review apa lagi nih gitu. Ya udah, minta aja ke orang-orang yang kayak gitu. Next, WD. Harapannya tahun depan perihal perhobian di Indonesia.
Jujur mah saya nggak terlalu peduli. Saya sih lebih berharap kalian punya kehidupan yang layak, terus bisa berhobi dengan nikmat. Yang pasti kayaknya akan sulit sih kalau di sini. Alias reminder 100 miliar kali buat kalian yang masih punya kesempatan buat mengejar mimpi-mimpi kalian, terutama yang mau keluar, silahkan dikejar daripada ngedebatin masalah perhobian yang tidak penting. Gas, lebih fokus upgrade diri sendiri. Next, ini format pertanyaan yang paling saya nggak suka seantero internet. Kenapa orang tuh seneng banget menokohkan konten kreator sampai dilempar pertanyaan yang jelas bukan kredibilitasnya dia buat menjawab. Kayak nanyain, apakah betul bang Blogcast itu tidak ada nilai seninya? Kamu nanyain masalah bener atau enggak ke seseorang yang tidak punya kredibilitas, yaitu saya, tentang pandangan terhadap seni atau keilmuannya. Terus pendapat orang random ini tuh diaminkan lagi. Kalau di pergundaman sih banyak ya, makanya saya selalu bilang ke kalian, jangan percaya sama omongan orang yang ada di internet. Kalau boleh eksplisit mah, pertanyaan macam apa ini anjing? Nggak tahu emang genuine nanya atau emang cuma cari ribut doang mancing-mancing. Tapi kalau mau jawaban yang bener, coba deh saya kontak teman saya yang dosen seni, apakah pendapat beliau tentang nilai seni di Blogcast? Reaksinya kurang lebih sama sih kayak pertanyaan macam apa ini anjing. Beliau menjawab, sebagai benda desain pasti ada nilai seninya. Katanya juga lebih ke benda estetik yang affordable. Itu fakta sih bener. Since day one sih saya udah ngomong, Blogcast tuh bisa dibilang jadi penyelamat anak-anak. Kalau misalnya ke toko mainan, mereka tuh at least kalau pulang bisa nunjuk sesuatu ke orang tuanya buat dibeli. Jadi nggak cuma cuci mata doang. Dan dari segi bisnis, saya sih sangat amat mensupport dan mengarahkan kalian buat jajan Blogcast di toko hobi kesayangan kalian. Salah satu cara paling mudah juga buat nge-support hobby shop, ya itu jajan Blogcast karena terjangkau. Terus menurut mereka juga ada yang bilang kalau feels-nya beli Blogcast tuh sama kayak dapat mainan hadiah dari permen zaman dulu, kecil dan simple. Terus ada juga yang sama dengan kritisi saya ke pertanyaan ini. Ya, belajar lagi lah tentang vocab dan konteks untuk pertanyaan ini tuh kayak gimana. Saya juga fully aware kok kalau pertanyaan kayak gini tuh tanpa disadari ya buat memecah penghobi aja. Please be better lah. Pertanyaan berikutnya, Bang, gimana cara lu buat tetap objektif saat review mainan? Apalagi kalau produknya lagi hype tapi menurut lu ada kekurangannya. Yang paling penting sih riset dan pengalaman. Soalnya akan berbeda bahasan orang yang sudah menekuni permainan ini selama lebih dari 20 tahun ketimbang yang pengalamannya jauh lebih kecil dan tidak riset. Di channel ini nge-review barang hype real time tuh masih kehitung jari deh. Let's say Gundam EX. Kan saya baru punya kemarin tuh. Pun kalau nggak punya juga ya channel ini tetap berkembang kan. Cuma kalau mau ngomongin Gundam EX-nya ya dari dulu sih saya udah bilang biasa banget. Apalagi kalau harganya nggak masuk akal kayak 300.000 something gitu. Orang itu harganya cuma 1.900 yen kan harusnya jadi salah satu gunpla yang paling terjangkau di zaman sekarang. Ketika HG rata-rata sekarang udah 2.000 yen ke atas. Nah, yang tadi saya bahas itu tuh jadi salah satu faktor review juga, yaitu konteks dan target audiens. Kalau misalnya target konten saya masih warga Indo, ya sudah jelas Gundam EX ini nggak akan saya rekomendasikan. Ngapain dibeli? Mending beli yang lain. Cuma kalau target saya orang luar negeri, let's say orang Jepangnya atau orang US atau Barat, masalah harga retail di sana nggak akan jadi concern saya. Pengalaman dan riset tadi itu kan ngebantu banget ya buat kalau nge-review tuh tidak hitam putih, bagus dan jelek. Ini masih di pergundaman ya. Apa coba? Gunpla dibilang jelek gara-gara artikulasinya terbatas doang. Itu pun rilisan tahun berapa gitu, let's say awal tahun 2000. Kan yang bisa dibahas tuh banyak gitu ya. Kalau ngerti, minimal riset kan. Ya kalau mau dibandingin coba aja lihat review saya tentang Gunpla lama sama review orang lain yang ngebahas Gunpla serupa juga. Kalau saya sih pede ya, harusnya bahasanya bakal beda jauh. Contoh paling straightforward dari pertanyaan tadi adalah sudah jelas PG New Gundam. Itu kan lagi hot banget nih, new release. Masa dibilang nggak worth cuma gara-gara dipakein pin panel 6 biji? Hah? Cuma gara-gara? Itu nggak cuma? Ya, ntar saya jelasin, nggak di video ini, video lain. Next, Bang, pernah beli gorengan nggak? Waduh, apa nih maksudnya? Gundam gorengan kah? Udah OTW 2026 masih bahas kayak gini ya anjing. Jawaban ribetnya, coba tonton semua video Marapolis Zerotsu. Ada nggak? Saya bilang kayak, waduh tapi sayang ini belinya agak mahal. Atau saya nyebutin harga yang sekian rupiah. Ada nggak? Atau kalau mau lebih menarik lagi, coba tonton video saya yang nge-breakdown harga G-Quarks. Coba bacain komenan-komenannya. Kalau emang iya aku nyefongin harga retail di sini, kayaknya tidak mungkin ada kaidah jajan Marapolis Zerotsu deh, yang mana di tiap video tuh udah saya kasih. Harusnya pertanyaan yang kayak gini tuh sudah tidak ada lagi masalah goreng-goreng. Sudah jelas jawabannya, nggak pernah lah anjing beli yang kayak gituan. Jawaban simpelnya, nggak pernah. Kayaknya pernah deng sekali waktu aerial. Dalam tanda kutip itu tuh kondisinya terjebak. Ceritanya ada di video ini, silahkan dicek.
Next, nggak harus per Gundaman kan bang? Kalau boleh selain Gundam, gue nanya series Digimon favorit abang. Karena abang katanya Digimon banget orangnya. Weh, gila, gue si Digimon banget bro. Gue mengikuti semua Digimon real time di waktu masa tayangnya. Digimon favorit saya ya sesuai username dong, Maraporesu Zerotsu. Kalau sekarang kan ganti PP-nya Eguzeido. Kalau dulu ya Daisuke. Sedikit bahasan kenapa saya suka banget sama Digimon 2. Karena ada Kaisar Digimon. Itu tuh sosok jahat yang anjing banget lah kalau dilihat-lihat tuh. Terus ada satu adegan si Kaisar Digimon tuh pecut Takeru kan. Sampai berdarah gitu pipinya. Terus kata Takerunya kayak, udah segini doang beraninya. Wah anjing itu. Waktu masih kecil sih jujur nggak ngerti ya. Pas udah gede kayak, gila Takeru keren. Terus ada Kimeramon, Digimon yang paling saya nggak suka episodenya. Karena jujur saya takut waktu kecil nonton itu. Terutama bagian Kimeramonnya ketawa gitu ya kalau nggak salah. Ada berubah armor, ada Magnamon. Terus beres episode Magnamon tuh, itu yang kalau orang gede nonton kayaknya bakal ngerti deh. Jadi si Kaisar Digimon ini, ya sedikit spoiler ya. Yang nggak mau tahu bisa skip ke 2 menit kemudian. Jadi dia tuh ada episode redemption yang pembawaannya jujur mah horor buat saya sebagai anak kecil dan sebagai orang gede yang nonton. Tapi intinya, karakter Ken alias ex-Kaisar Digimon ini akan tetap melanjutkan kehidupan sambil menanggung dosa-dosa yang udah dia buat. Nah, ini yang anjing edan keren bangetnya tuh, ada Digimon keren kan warna hijau kayak Spiking Finish. Bajingski, taunya Wormmon yang bentukannya ulet jelek gitu. Dan yang paling keren, Ken-nya jadi baik. Nggak, waktu itu masih abu-abu sih. Sebagai anak kecil yang nonton tanpa spoiler sih, itu full of surprise banget ya. Terus Ken-nya bergabung sama Daisuke, berubah jadi Paildramon, itu yang paling keren banget. Ada Wargreymon hitam, ada Imperial Dramon, semua jogres pokoknya keren lah itu. Dan yang paling penting, endingnya yang masih ngena buat saya. Ini agak kayak mau nangis, maaf ya. Endingnya bisa dibilang di zaman itu tuh agak kurang jelas. Soalnya bukan tipe yang ngalahin bos terakhir terus hidup dengan damai. Nah, bukan yang kayak gitu-gitu. Tapi lebih ke ngasih tahu mimpi yang sebenarnya sepele kalau misalnya diseriusin tuh itu bisa jadi nyata. Daisuke kan orangnya nyebelin ya, hahi banget. Terus pas ditanya cita-citanya pas udah gede mau jadi apa? Mau jadi tukang ramen. Yoi, kalau di kita tuh mungkin setara mie ayam kali. Ketika cita-cita anak-anak di zaman itu lebih ke doktrin ke arah-arah yang noble, contohnya misalnya kayak dokter, insinyur. Ini ditanya pengen jadi tukang ramen. Kurang lebih mengencourage kalau mimpi tuh nggak bisa disepelein dan nggak bisa diketawain gitu. Endingnya ya bener, Daisuke jadi pengusaha ramen sukses sedunia, mungkin ya se-Amerika, sampai jadi covernya Time Magazine. Makanya sekarang saya respect dan seneng banget kalau di TikTok selewat-selewat nih ya, ada konten kayak anak SMP ngomong bahasa Jepang di depan kamera yang ya sebenarnya mah nggak bagus-bagus amat, cuma intinya kan dia berani dan ya ada progresnya untuk mengejar mimpinya dia lah. Kalau dulu bikin kayak gitu ya jujur mah udah malas duluan, pasti diledek 1.000.000%. Ya pokoknya ending Digimon 2 tuh sangat amat mengencourage kalian yang punya mimpi tapi takut dengan crab mentality-nya orang-orang sini. Udah nggak usah dipikirin yang kayak gituan mah. Kalau kalian punya mimpi kejar aja udah. Tercapai atau enggaknya ya yang jelas gak akan sebentar kan perjalanannya. Buat kalian yang belum familiar sama cerita anime Digimon, sudah saatnya sekarang nonton Digimon Bito Bureku yang lagi tayang real time. Bagus banget sumpah. Kayaknya nih ya, ini anime Digimon pertama yang paling niat deh bikinnya. Next, pernah nyoba Bakugan versi Bakutek? Jawabannya jelas tidak pernah karena barangnya tidak masuk ke negara ini. Sedikit cerita, di zaman orang-orang sudah beranjak dewasa yang mana hobinya kan ganti ya, udah pasti nggak main-mainan lah. Kayaknya dulu yang seangkatan saya nggak ada yang suka Bakugan deh. Soalnya Bakugan tuh apa ya namanya, buat generasi baru lah. Pun kalau ada yang suka juga ya umurnya pasti jauh di bawah saya. Bakutek tuh mainan yang saya cari sampai tahun 2015-an, terus udah lupa aja. Baru inget sekarang nih. Zaman kakek dulu nyari mainan-mainan Niche itu tidak semudah itu. Ya paling gampang mungkin TCG ya, sekarang kayak Pokemon, Yu-Gi-Oh. Dulu kalau mau main aja nyari kartu spesifik tuh ya harus pesan dari luar karena nggak ada di sini. Digimon deh yang masuk ke retail sini kan versi Asia. Jadi kalau kalian ada yang punya versi Jepang dan belinya real time, sudah jelas belinya di luar negeri dong. Ini ngomongin retail loh ya, bukan toko yang ada di Indonesia. Retail. Contoh barang yang saya pengen banget, Digivice Burst-nya Digimon Savers. Versi Asianya nggak masuk sini, versi Jepangnya juga nggak masuk ke sini. Sama juga dengan Bakugan, nggak jelas. Bakugan 1 versi Jepang yang masuk sini. New Vestroya ganti jadi versi Inggris. Terus di Gundam Invaders tidak masuk sama sekali barangnya. Masuk sih tapi bertahun-tahun kemudian setelah anime Jepangnya tayang. Dan barangnya tidak komplit. Apalagi Bakutek yang cuma komik doang. Ya mungkin masuk ya tapi nggak di kota-kota kecil. Di Jakarta sih mungkin masuk ya. Mungkin, saya nggak tahu, nggak hidup di sana juga. Soalnya beberapa kali saya ke Jakarta emang ada toko hobi yang masukin barang-barang dari Jepang, dari
dari zaman awal 2000-an lah. Crash Gear Nitro aja kan nggak masuk tuh ke Indo. Nah, di toko hobi itu ada. Digimon juga sama. Makanya dulu tuh saya suka bingung kayak, kok Digimon yang ini sama yang ini beda ya? Pas udah gede, ya baru tahu. Oh, beda versi. Dan semakin gede lagi, baru ngerti. Oh, ternyata masukin barang ini secara retail tuh tidak semudah itu. Tapi jujur, kalau ngomongin retail tuh, dari dulu saya suka mikir kayak, anjing jelek banget lah selection mainan Indonesia tuh. Soalnya kalau keluar negeri dikit, itu tuh beneran kayak, wah, beda banget pilihannya. Tapi sekarang Indo bisa dibilang relatif bagus ya. Retailnya mainan zaman sekarang tuh selectionnya setara kayak zaman tahun 2008-an di luar negeri lah. Terakhir, ngomongin Kamen Rider yang pertama kali saya tonton dan kenapa ada keterikatan sama Kamen Rider Eguzedo sampai dijadiin PP YouTube. Kalau Kamen Rider yang pertama kali saya tonton, kayaknya antara Kuga kalau nggak Satria Baja Hitam deh. Cuma yang bikin saya pertama kali suka sama Kamen Rider itu adalah Den-O. Terus ada keterikatan apa sama Eguzedo? Karena Kamen Rider Eguzedo adalah yang paling keren se-Neo Heisei Raya. Dan aku sih Yuya Takahashi banget ya. Yoi. Jujur saya tuh nggak ngerti kenapa si so-called Toku fans ini tuh pada ngeributin Yuya Takahashi perkara penulisannya. Bukan cuma komentar negatif, ini tuh sampai ngedebatin anjing yang mana nggak penting banget. Menurut aku sih bang, jujur anjing nggak peduli pendapat kalian kayak gimana. Itu tuh salah satu alasan saya agak males ngontenin tentang tokusatsu gitu. Menurut aku Kamen Rider ini yang paling keren. Ya udah sih itu menurut lo aja. Bocil-bocil dan orang dewasanya yang haus validasi tuh, wah baunya tembus banget keluar layar. Kenapa saya ngomong kayak gini? Most likely kalau saya ngomongin Eguzedo dan Yuya Takahashi itu pasti ntar ada di kolom komentar tuh 1-2 orang ya yang ngomong jelek kayak gitu. Ini tuh mencegah biar nggak kayak gitu. Jadi kalau kalian tidak setuju atau apa, ditahan aja jari-jarinya, nggak usah diketik, komennya dalam hati aja kayak Marapolis jelek ininya. Ya udah dalam hati aja gitu, nggak usah diketik atau nggak usah nonton sekalian. Udah ya, bahasannya ini nggak akan terlalu panjang. Intinya Neo Heisei itu mostly nggak saya tonton karena banyak adegan cringe-nya. Kalau awal-awal sih masih enak ya ditonton kayak Double, Oz, terus langsung loncat ke Gaim. Itu pun saya tonton karena writernya Gen Urobuchi. Gaim juga cringe-nya udah banget. Awalnya tertarik nonton Eguzedo tuh karena visualnya fresh banget lah, baru buat dunia tokusatsu. Apakah Eguzedo cringe? Cringe parah anjing. Mana lagi head to head sama Kamen Rider Amazons lagi, yang kalau buat fans lama sih sudah jelas ya Amazon yang lebih Kamen Rider daripada Eguzedo yang ada pupil matanya. Tapi nggak bohong, ceritanya bagus banget. Dari episode 1 sampai tamat konsisten tuh. Buat saya, episode filler yang rasanya tuh nge-filler banget cuma ada satu. Waktu ketemu Burgermon. Itu pun ending episodenya agak-agak shocking juga kan. Sisanya, meskipun ada arc yang bisa dibilang filler, tapi itu tuh tiap episode pasti ngasih potongan misteri dan perkembangan karakter yang penting banget. Kayak adegan-adegan cringe-nya ini. Itu tuh waktu di akhir episode jadi agak tolerable karena ada backstory-nya. Contoh, si Hiro atau Brave kan kayak anjing lah dokter bedah ngapain motong kue sampai kayak gitu. Freak anjing kayak wibu itu. Tapi pas revelation di agak-agak akhirnya kan jadi walah ternyata kayak gitu suka makan manis tuh gara-gara itu. Terus zaman-zaman itu tuh saya lagi nggak suka banget sama show-nya Toei karena suka pakai catchphrase atau phrase yang berulang-ulang gitu. Nggak suka lah, itu kayak template atau dialognya tuh tidak mengalir seperti manusia. Tapi entah kenapa Yuya Takahashi ini pinter ngebalikin sesuatu yang tidak keren jadi berkesan. Contoh kayak Eguzedo waktu tandeman sama game, yang satu bilang akan aku selesaikan walau tanpa continue, yang satu lagi bilang meskipun pakai continue tetap bakal selesai. Anjing, itu keren banget. Sama endingnya Eguzedo itu gila. Dah itu top tier. Makanya sampai sekarang salah satu sosok Kamen Rider yang kelihatannya hero atau pahlawan tuh buat saya Eguzedo. Itu Eguzedo saya nontonnya udah gede loh ya, bukan masih bocil. Dokter bro, pekerjaan yang sangat amat mulia untuk kehidupan manusia. Ya mungkin ya ini karena udah 10 tahunnya Eguzedo, saya sih berharap akan ada bocil-bocil yang dulu nonton Eguzedo terus sekarang udah jadi koas sama seperti si Emu. Atau ada juga yang lagi mengejar mimpinya untuk jadi dokter. Respect sih, kalian beneran the real hero pokoknya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa tahun depan di sesi Q&A berikutnya. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah support saya since day one konten dan atau yang baru ngikutin saya meng-YouTube sejak 1,5 tahun yang lalu. Udah OTW 2 tahun nih. Terima kasih banyak ya. Dadah.